Oh halo Sobat Viral, selamat siang kembali lagi bersama juaranya Viral dengan Richard Ricardo di sini. Viral banget, juara banget, langsung saja nggak usah lama-lama lagi. Ini bintang tamunya lagi-lagi sahabat aku, adik aku tercinta yang akhirnya mampir ke studio juaranya Viral setelah viral di pandemi kemarin ya. Nama dia di sosial media hits loh, dan akhirnya nih hari ini mampir ke kita juaranya Viral. Langsung aja kita sapa Cece Nyata. Hai, juaranya Viral. Finally akhirnya aku mampir bersama kakaknya. Gitu bener. Ya kan. Kalau udah lama banget loh, kapan sih aku diundang ke juaranya Viral gitu. Pengen banget. Karena validasinya kalau udah viral tuh harus ke juara viral. Harus kan, itu harus terkonfirmasi gitu. Akhirnya bener. secara eksklusif aku diundang ke sini. Terima kasih juaranya Viral. Bener. Hari ini mau ngeramal, Bu? Hah? Mau ngeramal? Nah, konsepnya kan memang turban hari ini. Turban. Biar berbeda, different gitu. Bener. Cece Nyata ini yang tadinya aku kenal dia di Yogyakarta, akhirnya dia hijrah ke Jakarta, lebih hits lagi. Dulu di Yogyakarta kamu juga sebenarnya udah dikenal oleh banyak kalangan ya di Yogyakarta ya. By the way, ini for information aja. Ini kan awal karir aku sebenarnya itu adalah Yogyakarta yang menghantarkan aku ke ibu kota Jakarta gitu, Kak. Dan juga kan kenal Kak Richard kan pertemuan pertama kita kan di Yogyakarta. Satu saat Anda mengisi acara di Jogja sebagai bener. Waktu aku nge-MC Yogyakarta, terus kita DM-an, tapi kita udah lama kenal ya. Tapi baru ketemu di Jogja, terus akhirnya aku ngeliat nih anak nih potensinya bagus, bisa nge-MC, talkative, lucu, gokil. Aku bilang, hijrah aja ke Jakarta, melebarkan sayap, dan dia mengikuti saran aku untuk hijrah ke Jakarta ya kan. Dan dulu tagline-nya di Jogja itu apa? Oh tidak halo. Tidak halo. Kenapa itu, apa artinya oh tidak halo? Tidak halo itu ya seperti sapaan-sapaan halo aja sih ya, sahabat juaranya Viral gitu. Jadi kalau sapaan halo gitu kan, terus biasa. Oh halo, itu kan semuanya kan udah biasa aja gitu aja. Aku nggak jadi halo, tidak halo, nggak jadi halo gitu loh. Jadi itu salah satu penunjang aku, penopang aku untuk aku berkarir di ibu kota Jakarta. Dan gitu dikenal loh. punya jargon gitu punya ya. Jargon. Dan akhirnya ke Jakarta berubah menjadi Cece Nyata. Betul sekali, Cece Nyata. Itu gimana tuh bisa akhirnya image-nya, brand-nya tuh jadi Cece Nyata gitu? Nah, brand yang menjadi Cece Nyata itu sebenarnya nggak disengaja aja, Kak Richard gitu loh. Jadi aku secara nggak sengaja viral di TikTok pada saat zaman pandemi. Ya sebenarnya bukan kemauan aku untuk menjadi seorang yang dipanggil Cece gitu loh. Nah, nyatanya itu aku cuman nyeletuk aja, nyeletuk kayak kita misalkan lagi ngobrol nih, ya aku nyeletuk aja. Nah, lama nggak lama netizen menjadikan itu sebagai nama. Namanya adalah Cece Itu Nyata. Jadi itunya aku hilangkan, jadi tagline aja Cece Itu Nyata. Nama panggungnya aku jadiin Cece Nyata gitu aja. Jadi awalnya aku itu dimirip-miripkan sama selebgram Medan. Siapa namanya? Yang dulu itu, tapi dia sekarang sudah berpulang ya. Dulu namanya adalah Cece Cantik ya kalau nggak salah. Cece itu Cantik, ada juga ya. Aku dimirip-miripin sama beliau waktu itu. Beliau kan viral banget tuh, viral banget dengan konten-konten yang keriaan gitu kan. Akhirnya setelah dia berpulang, aku diizinkan untuk viral, menggantikannya, ya kan, menggantikan beliau gitu ya. Sebenarnya sih itu secara nggak sengaja aja video aku itu banyak ditonton oleh. Jadi Cece sama netizen disangkutkan dengan beliau karena kontennya hampir mirip. Betul. Karakternya mirip, dan beliau udah berpulang menyusul juga. Oh jangan dong, jangan dong. Ya, maksudnya mau menyusul ke juaranya Viral. Nyusul karirnya biar cucok. Amin. Ya kan. Gitu loh pemirsa ya kan, jangan nyusul cepet-cepet banget. Iya bener-bener. Sabar Bu, ya kan. Nah, ya. Nah sekarang di Jakarta udah berapa lama? Kurang lebih sih berkarir di Jakarta udah 10 tahun ya. 10 tahun nggak kerasa ya? Nggak kerasa, karena kan ya di Lala kita bertemu dengan banyak orang. Salah satunya adalah Kak Richard sebagai salah satu inspirasi saya. Res ya nggak kan? sih? Nggak res. Oh, ini dari hati? Bener. Karena kan yang salah satu penyemangat aku untuk pindah ke Jakarta itu adalah Kak Richard. Gitu dulu. Dan akhirnya sekarang bisa membuktikannya, bisa berdiri sendiri ya. Amin. Gitu. Aku hanya memotivasi dan akhirnya kamu berdiri sendiri loh. Nyata loh. Memang nyata gitu akhirnya ya. Tapi memang kamu tuh basicnya apa sih di Jogja tuh kuliah apa komunikasi? Dulu aku di Jogja itu adalah berkuliah sebagai mahasiswa communication.
Oh gitu. Karena dari basic itu sering MC di Jogja. Enggak, awalnya tuh aku nggak terencana untuk, aduh aku kayaknya mau jadi MC deh gitu. Enggak Enggak kepikiran. mau jadi host deh itu. Enggak sebenarnya Kak Richard. Cuman kayak ini aja, coba-coba aja. Jadi kakak tingkat itu nyuruh aku, coba deh kamu nge-MC dong di pensi gitu. Nge-MC di pensi, bilang, oh ya udah deh Kak, ayo gitu aja. Nah dari sana akhirnya kebiasaan. Ih kayaknya seru deh nge-MC, deh nge-host gitu kan. Terus ala-ala ujian praktek jadi presenter gitu. Kayaknya seru di akhirnya dari sana tergali lah gitu. Karena memang ya kelihatannya potensinya memang suka ngoceh-ngoceh. Akhirnya ya mau nggak mau berawal dari celotehan menjadi sumber rezeki gitu Sobat Viral ya gitu. Amin. Karena balik lagi seperti yang banyak orang-orang sukses katakan, pekerjaan yang paling enak tuh hobi yang dibayar. Betul ya. sekali. Ini kamu hobi ya gitu ya. Ini aku hobi hobi. ketemu orang, hobi menyapa-nyapa orang, celoteh-celoteh manja, bikin konten. Dan untungnya di zaman sekarang ini zaman digital bikin konten booming bisa dapat uang juga gitu. Betul sekali. Apalagi kita kan menjalankannya dari hati. Betul. Dan juga menikmati proses gitu aja. Nah, ngomongin tentang proses, berarti ke Jakarta tuh awalnya juga iseng aja nggak punya teman, maksudnya punya teman kayak kenal sama aku dan lain-lain gitu, tapi belum punya link yang gede banget gitu. Belum. Jadi merintis dari nol gitu ya. Perintis dari nol sekali. Jadi Caca gitu pas kan. ke Jakarta itu apa tuh? Dapat tawaran host dulu, nge-MC dulu, atau kan pernah main film juga cenah ya? Pernah. Cucok pernah, loh bersama pernah, Reza Radian loh. Pernah. Apa itu. judulnya? Abrakadabra. Iya, oke. Nah, kita ada liputannya, ada beritanya. Ada fotonya sih. Fotonya ya. Coba kita lihat nih, kita lihat fotonya Cece. Ya Cucok. kan? Jadi apa di sini? Ini konsepnya pemain film yang di sini memerankan sebagai pesulap. Oh gitu. Dan ini adalah ditayangkan di festival film di Belanda ya kalau nggak salah waktu itu, dan juga disiarkan di seluruh bioskop di Indonesia juga. Gitu. Awalnya ikutan film ini apa? Casting kah atau ditawarin kah? Dapat linknya dari mana? Di Jogja juga awalnya gitu, di Jogja juga dapat link gitu kan, disuruh main film. Terus aku nanya, masa seorang aku disuruh main film gitu kan, aku bukan siapa-siapa ya gitu kan. Terus juga aku bilang, emang si produsernya minta aku jadi apa gitu kan, jadi pesulap, dia bilang kayak gitu kan, karena kan memang filmnya ini kan memerankan sebagai pesulap. Makanya gitu hari kan. ini gaya begini pesulap ya, turban-turban. Gitu. Mau menyulap hati-hati para penonton setia juaranya Viral, ya kan? Gitu ya. Ya. Nah itu main film tuh akhirnya. Main Terus film. ke Jakarta kan yang aku lihat nih, karena aku merhatiin banget nya seorang Caca Nyata ini kan, dia linknya bagus tuh, bisa masuk ke Amin. Kak Igun, ke Maharani Kemala, terus juga nge-host ke jadi Miss Grand Internasional, hostnya Amin. Miss Grand, Amin, terus amin. juga pernah dikontrak juga sama Ibu Airin Tanu, Fashion Jewelry kan. Nah itu ya kita lihat kan bagus-bagus gitu linknya gitu kan. Amin, ya amin, apa amin. namanya, orang-orang hebat gitu. Caca Amin. gimana bisa kenal dengan orang-orang itu? Salah satu cara untuk mengenal orang-orang hebat yang ada di Indonesia ini adalah ya, salah satu ya kita harus tadi bertemu dengan banyak orang dong ya kan, di balik kita bersosialisasi, berkomunikasi dan juga bertemu dengan banyak orang, akhirnya Tuhan mempertemukan aja, semesta juga mempertemukan aja dengan orang-orang hebat itu. Dibukailah pintunya. Sebenarnya sih nggak nyangka aja sih pemirsa gitu, maksudnya bisa ketemu dengan orang-orang hebat yang dimana posisinya adalah aku orang yang awam sekali dengan karir-karir yang dimana Jogja dan Jakarta itu different, sangat berbeda. sangat berbeda, terbalik sekali gitu loh. Aku pikir di Jogja itu dengan eksistensi dan popularitas yang kita dapatkan dengan segitu, itu udah mentok, udah gong banget gitu. Seketika aku mengcompare Jogja dan Jakarta, oh ternyata berbeza sekali pemirsa. Dan sampai akhirnya terbuka jalan, pintunya kebuka, ketemu orang itu ya dengan ngalir gitu aja ya. Ngalir aja, pokoknya ngalir aja. Pokoknya enjoy the process aja lah gitu. Terus nggak nyangka juga sih Kak, maksudnya sejauh ini. Betul. Gitu. Berarti kan Tuhan merestui artinya Amin, ya, amin. dibukakan jalan. Nah, terus dari step by step itu bisa akhirnya nge-MC gitu di event-event besar seperti Miss Grand Internasional. Itu juga satu kesempatan yang luar biasa kan? Satu kesempatan sangat luar biasa sekali karena kan Itu kan event besar, event besar mendunia. internasional, apalagi kan Indonesia kan sebagai tuan rumah ya Waktu gitu itu, loh, waktu 2022 ya? 2022. Terus juga kan banyak sekali orang yang berkompetisi di sana kan untuk untuk bertengger di panggung megah itu gitu kan. Orang semuanya mau gitu kan untuk Dari on the stage betul, gitu di dari sana sekian gitu. banyak MC presenter
Cece yang terpampang di situ. Oh enggak, sebenarnya sama Kak Richard sebenarnya gitu dan, ya. Aku juga nge-MC, tapi aku nge-MC di bagian lainnya ya. Iya. Dan di situ makin mengkuatkan image-nya Cece itu nyata loh gitu. Iya, pokoknya berkat bantuan pageant lovers gitu kali ya kan. Tapi bener sih, ini satu inspirasi juga nih buat Sobat Viral ya. Nama itu ternyata bawa berkah gitu ya. Ketika kita menyebutkan nyata-nyata, itu kan afirmasi, manifest gitu ya. Ternyata jadi kenyataan gitu. Betul gitu. banget. Karena maksudnya dulu ya, ini kalau misalkan mau cerita aja ya. Dulu tuh apa yang aku pikirkan gitu kan, halu-halu aku dulu itu zaman-zaman aku sekolah. Misalkan aku pengen misalkan kayak, aku pengen deh kayaknya rasanya orang tuh banyak foto sama aku gitu. Aku pengen deh misalnya mau menyapa semua orang. Apa yang aku idam-idamkan di masa kecilku, di masa sekolahku, ya alhamdulillah ya terwujud gitu di saat ini gitu loh. Maksudnya nggak nyangka aja gitu. Makanya yang kakak bilang tadi, kita harus berpikir secara afirmasi yang baik gitu loh, ya kan? Dan akhirnya ya memang dibantu juga dengan adanya sosial media juga terbantu ya. Betul. Gitu. Sampai Cece ini juga banyak berita-berita ya. Ada berapa berita? Ada 4 berita tentang itu. Oke, Oh, Cucu. ini usaha loh Anda berita loh. apa sih? Ini Kok jadi berita takut loh. deh, jadi takut deh. Berita soalnya apa? berita tentang tas yang sebelah tuh bertengger itu. Mas, tas yang mana? Tas apa sih? Yang mana sih sebenarnya? Oh, buta ya. Yang Coy. mana sih? Mana coy. Yang mana? Nih, kita lihat dulu ya artikelnya. Cekidot. Oke. Gencarkan promosi produk Jim Sunny, kenalkan brand ambassador Cece nyata loh, Cuco. Wede, amin. Nih ada lagi. Apa nih? Oh, dia nih. Fashion jewelry. Oh, fashion jewelry juga lo, manja lo Anda lo dengan brand-brand nyata lo ya kan. Ini apa nih, postingan Instagram bersama James Honey lagi ya kan. Terus wah, juara lo, Cucok lo ya. Berawal tadi dari Jim Sunny. Terus Anda fashion jewelry juga, Miss Grand juga. Sebelum kita ngebahas ini, coba disapa-sapa dulu para owner-ownernya, mengucapkan terima kasih apa kepada mereka nih. Yang pertama, Jim Sunny. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sedang mengontrak eksklusif saya, Ibu Stevi, ya kan, selaku owner dari Jim Sunny Yogyakarta. Hai. Mana tasnya, coba lihat tuh, itu tasnya. Ibu Stevi ini saya bawa ke juaranya viral, ya kan, langsung semuanya melihat. Dan semuanya harus mencoba dan memakai ya. Betul. Nah, aku mau nyapa juga Bu Stevi nih. Kamera yang ini Bu Stevi. Halo. Ntar mampir-mampir ke Jurnal Viral ya. Iya, harus mau Bu Stevi loh. Kita bahas tentang Jim Sunny Yogyakarta, juga Jim Sunny seluruh Indonesia. Karena Jim Sunny ini udah ini yang merajalela kemana-mana ya. Betul. Udah kayaknya semua orang-orang tuh asing dengan tas Jim Sunny karena kualitasnya bagus, harganya affordable gitu kan. Benar sekali. Itu Jim Sunny. Yang kedua fashion jewelry. Fashion jewelry, saya ingin juga menyapa kepada founder dan juga COO dari Fashion Jewelry, Ibu Airin Tanu. Hai. Ya, Cici Airin ya. Dan juga tentunya the one and only kalau Miss Mega Bintang, Miss Grand itu ada Kak Ivan Gunawan. Hai Kak Igun, halo. Cucok ya. Berarti itu termasuk salah satu orang-orang hebat di balik karirnya Cece juga ya gitu ya. Nah, kita ngomongin tentang Jim Sunny nih ya. Kenapa akhirnya Cece bisa dikontrak jadi BA gitu oleh Jim Sunny ini? Apa memang ngelihat kayaknya looknya bagus deh, cocok deh jadi BA? Apa karena kamu sahabatan sama ownernya? Apakah memang karena kamu sering pakai tas-tas branded gitu sehingga dikontrak? Apa alasannya mereka mengontrak kamu gitu? Untuk pertama kalinya ya aku mau menjelaskan kepada seluruh penggemar JH Ladies Jim Sunny
ladies gitu ya. Aku itu mengenal Jim Sani ini yang di Yogyakarta itu sudah sangat lama sekali. Kurang lebih sudah sekitar 7 tahun yang lalu. Dari awal Jim Sani itu merintis sekali di Yogyakarta, bahkan di seluruh Indonesia yang aku ketahui gitu ya. Tapi Jim Sani ini dulu sering sekali bekerja sama dengan selebgram bahkan influencer di Jogja, termasuklah aku gitu. Maksud dikasih kepercayaan oleh Jim Sani untuk mempromosikan, membranding si tas-tas dan juga produk-produk yang ada di sana gitu loh. Makanya mulai dari sana aku kenal dekat tuh sama si ownernya gitu loh. Terus juga nggak mudah juga sih untuk menjadi seorang brand ambassador, karena kan juga banyak sekali tanggung jawab besar ya gitu kan, juga melalui proses yang sangat panjang sekali pemirsa gitu loh. Mulai dari pemilihan lah gitu kan, terus apa segala macam gitu loh. Kan kenapa, maksudnya aku juga kaget gitu loh Kak Richard, kenapa harus Cece Nyata gitu, maksudnya dipilih sebagai brand ambassador gitu. Bahkan banyak sekali maksudnya orang-orang yang berpengaruh gitu dalam dunia sosial media di Yogyakarta, bahkan di Indonesia ini gitu loh. Kenapa harus Cece, dan juga aku berterima kasih sekali kepada owner gitu loh, Cistepi, karena aku bisa bersanding dengan Jim Sani Yogyakarta. Dan itu berarti udah jadi berkah dan juga amin, rezeki tersendiri ya, karena ya terpilih juga, jodoh juga gitu ya. Gitu. Pokoknya intinya adalah target aku, Cistepi, owner Jim Sani Yogyakarta, harus main ke juaranya Viral, oke? Kalian semua pemirsa harus menjadi saksinya, saksi bisu di rumah, bahwa kalau nggak ada Cistepi, ya kan kalian harus tagih. Oh gitu. Harus tagih. Kalian harus ingetin ya, Cistepi harus manja ke sini gitu, harus nyata ke sini gitu. Nyata gitu harus ya. Nyata. Nah, ini udah berapa lama jadi BE? Kita kemarin launching di akhir Juli ya. Di akhir Juli, sekarang Agustus, lagi hangat-hangatnya gitu ya, gitu ya kan. Gimana penjualan? Bagus? Alhamdulillah gitu kan. Yang dipakai Cece, yang dikampanyekan untuk Cece ada berapa model? Sebenarnya sih banyak sekali model-model yang dikhususkan untuk aku ya. Dan Jim Sani itu banyak sekali mengeluarkan produk-produk terbaru. Pokoknya dia tiap bulan gitu, tiap minggu pasti dia renew model-model terbaru gitu. Tapi sekarang yang aku lagi pakai ini favorit aku aja gitu. Tipe apa ini? Ini namanya adalah tipe Eva Beck. Oh gitu, lucu ya. Eva Beck. Mungil gitu ya. Mungil gitu, seperti aku. Oh benar-benar. Coba taruh lagi tasnya. Oke, taruh lagi. Nah, anyway, dari perjalanan Cece gitu kan, arti netizen buat Cece apa sih? Karena kan nggak dipungkiri, lu kan naik dari sosial media. Betul. Ya Ce ya gitu. Banyak fans-fans lu tuh yang mengenal dari sosmed gitu kan. Secara nggak langsung akhirnya menjadi jargon, menjadi icon. Betul. Apa yang ingin kau sampaikan kepada netizen, dan apa arti netizen buat Cece? Netizen itu menurut aku segalanya. Netizen itu adalah haters yang mencintai kita benar-benar officially gitu. Kan haters nih, ada lovers. Kalau haters gimana? Ada kata-kata yang suka nyakitin gak sih? Kalau aku nggak apa-apa, aku suka dihujat. Oh gitu. Aku suka disakitin ya Bu? Sudah biasa disakiti gitu kan, jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Kalau misalkan habis ini ada yang mau menyakiti aku, nggak apa-apa, monggo. Nah, apa yang mau disampaikan buat netizen? Buat netizen nggak apa-apa. Apa ya? Soalnya aku sama netizen itu, walaupun dia membenci aku ya, walaupun dia komentar tentang kehidupan aku, tapi aku tetap love sama kamu gitu. Gitu. Aku tetap mencintai kamu kok gitu. Iya, tapi gimana? Ya udahlah, ya udahlah gitu aja. Tetap cinta sama netizen ya. Tetap cinta sama netizen, siapapun itu, dimanapun, dari pelosok negeri sana, negeri sini, negeri jiran, kan negeri mana, nggak apa-apa gitu. Pokoknya aku tetap love kamu walaupun kamu nggak love aku. Gitu konsepnya ya. Tapi ngomongin cinta, udah punya pacar belum sih Ce? Cuca, dibahas soal percintaan loh. Bagaimana pemirsa, bagaimana semuanya yang ada di sini, apakah saya udah punya pacar? Kan katanya kan Anda kan teman dekat saya. Kan ini kan gitu. jadi pertanyaan mewakili netizen dong. Sebenarnya sih netizennya banyak menanyakan, maksudnya Cece kok sendiri mulu, nggak pernah posting gitu kan, siapa? Gimana sih bentuknya pacar Cece Nyata? Apakah berhijab? Yang penting, apakah pelontos gitu? Apakah keker gitu kan? Yang penting dia makhluk hidup, bukan tumbuh-tumbuhan, gitu. Seperti itu. Tapi kalau buat Cece, hubungan percintaan tuh penting nggak sih?
Gini, kalau aku pribadi ya, aku lebih fokus ke career aku aja gitu loh. Maksudnya percintaan, terus juga hubungan, relationship itu semuanya mengalir aja gitu loh. Yang dimana aku mengedepankan dalam hidup aku yang penting pertama membahagiakan diri sendiri, menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan mewujudkan apa yang kamu inginkan. Tapi ada Seperti apa? Ada apa? Tapi ada orang yang dekat. Ih, rumpi nih kali Ya nggak apa-apa dong, biar pada seru netizen biar pada bahas sih ternyata punya pacar di jurnal viral mengakui gitu. Ada nggak Ceh? Enggak ada. Jadi sekarang lagi jomblo aja. Yang dekat ada. Sekarang sih single, ready to mingle aja. Jangan bilang gitu. nggak ada, nanti yang lagi deket marah kalau pas nonton. Emang nggak ada. Oh nggak ada Nggak ya. ada. Jadi fokus ke career aja gitu ya. Malu ya. Aisyah, buka cadarmu Aisyah. Meldut ya Bu. Tapi yang pastinya nih Cek, kalau ngomongin juga tentang host, Iya, MC, presenter, Iya. kamu juga kan ada ini ya program bersama Natasha Wilona ya. Iya. Nah sebelum kita nanti lihat tayangan videonya, kamu kenal Natasha Wilona dari mana? Aku kenal beliau itu dari teman aku. Dari teman aku yang dimana teman aku itu menghubungi awalnya, Beb gitu, kamu ready nggak gitu buat kita ajak kerja sama gitu dulu gitu kan. Kerja sama apa Beb gitu kan, maksudnya jelasin gini. Bilang sama siapa gitu kan, sama ini nih gitu kan. Oh ya udah gitu kan, ya udah ayo. Karena namanya lagi besar juga. Ah, ya udah Tapi gitu. ada yang bilang, kok lo pansosnya sama Natasha Wilona gitu. Oh gitu. Oh, gimana Cak kalau misalnya menanggapi itu? Menurut aku sih kalau aku dibilang pansos ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Atau kesempatan ya? Maksudnya kita kan juga berkecimpung dalam dunia entertainment ya. Dalam entertainment kan kita nggak bisa munafik ya. Kita kan juga memerlukan mempertahankan eksistensi, popularitas, dan juga untuk membangun nama besar kita kan juga kita juga punya strategi gitu loh. Maksud aku kalau misalnya aku dibilang pansos, ya iya emang aku pansos gitu, sama Kak Richard aku pansos. Nah kenapa? Emang masalah gitu kan? Emang masalah buat Anda semua, hah? Kenapa? Nah, daripada penasaran ya kan, kita lihat aja nih videonya program Cece Nyata bersama Natasha Wilona. Masih nggak sih ini? Masih, cuma lagi break ya, Natasha Wilona lagi syuting film. Film, iya. Ya, coba kita lihat ya. Ini dia program Cece Nyata. Berbeda aja gitu kayak auranya tuh kayaknya antara bahagia tapi juga kayak ada sesuatu yang dipendam gitu tapi kalau kan. dilihat dari secara deket ya, Oh itu, namanya Ya, apa sih? Itu Spill the Tea. I Will Spill the Tea. I Will Network, tapi nama programnya adalah Spill the Spill the Tea. Jadi itu tayang di YouTube-nya Natasha Wilona. Di YouTube-nya I Will Network. Oh, I Will gitu. Network namanya Iya, ya. I Will Network Tapi itu namanya. punya Natasha Wilona. Iya. Oh gitu. Masih berjalan ya. Masih berjalan. Seru nggak sih akhirnya bisa nge-host gitu, Ceh? Seru banget gitu, maksudnya maksudnya rasanya itu sama kayak yang aku rasakan pada saat ini ya Kak Richard ya, karena pengen banget diundang ke Juaranya Viral gitu kan. Ya kayak gitu, maksudnya rasanya kayak seneng gitu loh. Excited gitu. Excited, bingit gitu. Gitu. Ampe muncrat, Tapi bingit pencapaian gitu. apa lagi, Ceh, di Jakarta yang lu pengen gitu kan? Kalau udah nyampe Jakarta, ini nge-host udah, nge-MC udah, presenter udah, jadi BH udah, dikenal oleh beberapa orang banyak juga udah. Apalagi yang lo pengen harapan lo gitu di Jakarta? Pokoknya harapannya sih yang baik-baik aja di ibu kota Jakarta ini gitu kan. Terus juga aku pengen berrelasi dengan sebaik-baik mungkin dengan seluruh jajaran. Nah, jajaran ya kan. Jajaran, maaf aku potong. Misalkan nanti jajaran punyanya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina lagi jajaran kan ada. Itu bukan, itu salah. Ini jajaran, bukan nan. Ya, Oke. kan ada kan jajaran Ran, ya? nan, beda. Ada itu Raffi Nagita jajaran juga. Oh, gitu. Jajaran gitu, pakai S jajaran gitu. Oh, ini nggak pakai S, ini pakai N-nya double 3 gitu aja. N gitu, jajaran gitu ya. Yang artinya gitu. tuh relasi. Gitu loh. Karena ya. kan kita kan sebagai orang entertainment gitu kan, pasti kan Kak Richard juga tahu dong, sebagai senior aku juga sempat mengidolakan Kak Richard itu dari zaman-zaman penghuni terakhir. Terima kasih loh. Ya kan? Sekarang yang mengidolakan gue lebih keren daripada gue loh. Aku bangga loh. Enggak, tapi aku tetap salam hormat kepada senior-senior aku gitu kan. Konsepnya polwan ya, salam hormat ya. Pokoknya intinya aku mau salam aja gitu kepada senior-senior aku yang sudah memberikan aku wejangan-wejangan dan juga menuntun aku ke jalan yang lebih baik benar. hingga Cece Nyata hadir di depan kamera Anda, Juaranya Viral.
Juara. Iya kan, Tapi anyway juga gue mau ada satu video lagi nih mengenai Cece Nyata Iya. yang sempat hadir di Bilik Bujang ya Ruli Abi. Karena Ruli Abi juga host di sini. Oh iya? Iya. Ih, cocok deh. Programnya Music for Us. Nah, nih lu mampir ke Bilik Bujang waktu itu ya di Instagram Live ya. Kita lihat nih tayangannya. Cekidot. Misalkan aku dihujat nih di misalkan di krian-krianku itu, aku tambah jadi aja. Semakin aku pamerkan semuanya. Itu pas pamer itu ada sengaja nggak sih tiba-tiba viral, udah gue Nah, sengaja aja deh. awalnya aku tuh bukan adegan-adegan skenario manja ya, itu bener-bener kayak nggak sengajaan aku. Candid dong. Nggak sengajaan aku gitu loh. Aku ada video, di videoin temenku. Paparazzi. Di videoin temenku. Terus udah tak tok aja. Aku upload lah di TikTok gitu Viral. kan. Setelah upload di TikTok kok rame Dihujat. banget gitu kan. Kok rame banget gitu loh. Terus komentar-komentarnya ada yang ya ampun kak gitu kan sukses selalu terus kayak dasar lo gitu kan. Tapi ada nggak sih, Kiamat Cek, lo, gitu-gitu. apa namanya, salah satu, ada artis. Oh itu di kamar bujang ya waktu itu. Bilik Bujang. Berarti debutnya Cece itu booming itu pas pandemi ya. Berarti bersyukur loh sama pandemi lo booming loh. Bersyukur sama pandemi gitu kan, walaupun waktu syuting di Insert Live Trans TV itu sangat banyak sekali Peraturan. perjuangan untuk sampai Karena ke lockdown kan nggak boleh. Itu berarti pasti lagi di Jogja. Di Jogja terbang ke Jakarta dengan berbagai prosedur gitu kan. Nah, ngomongin tentang Cece Nyata yang viral dengan barang-barang brandednya. Kemana tuh barang-barang branded pasti ada? Oh ada ya. Iya kan kita kan sekarang kan lagi aku kan lagi fokus dengan Jim Sani. Iya Jim Sani kan. Jadi Jim Sani aja yang dibawa-bawa gitu. Ya harus dong, karena kita harus appreciate local brand. Karena kita harus gitu. mencintai dan juga menghargai local brand. Local brand itu patut bersaing dengan produk internasional. Cuco Iya ya. kan. Tapi Cek, dulu kan lu dengan kebranded tas-tas lu itu, ada nih berbagai netizen yang komen, gue mewakili setelah tadi gue baca-baca komennya. Ah ini paling minjem, Enggak. ini paling punya orang, ini paling sewa Enggak, gitu. enggak ada. Apa itu punya sendiri apa gimana? Punya sendiri. Punya sendiri. Iya. Ada itu. Ada itu, Hasil ya. beli-beli dari uang sendiri. Dari kerja Nabung-nabung. keras nabung gitu kan, karena kan kita kan berkarir kan nggak sehari 2 hari ya kak ya dalam dunia Entertain. gitu kan, maksudnya di balik seperti itu aku juga harus self reward juga dong kepada diri aku sendiri gitu Nah, kan. ketika kita membeli barang branded gitu ya, kan ada yang bilang, sayang loh beli tas mahal-mahal gitu kan. Mending uangnya buat ini, buat itu, buat ini. Bagi Cece, waktu pemikiran, waktu sedang impulsif nggak memikirkan sesuatu gitu, gue beli aja nih tas branded. Apa gitu yang di benak Anda gitu, gue beli aja. Apa buat investasi, apa Iya. buat gaya-gayaan, keren-kerenan. Karena yang gue lihat kan Cece nih bergaul dengan sosialita gitu kan. Apa memang mau mewajibkan quote-unquote harus pakai barang-barang branded gitu? Kalau pemikiranku dulu ya Kak Richard ya, dulu kan aku kan termasuk salah satu orang ya yang berasal dari maksudnya keluarga yang tidak begitu mengedepankan branded lah gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kamu pengen punya apa ya kamu harus kerja keras, kamu harus cari uang sendiri gitu kan. Nah pemikiran aku dulu adalah saat aku mendapatkan uang gitu kan, maksudnya uang ini harus juga bisa membahagiakan aku dengan hasil kerja keras aku gitu Dan loh, itu makanya. dan itu juga buat menunjang penampilan Penunjang ya. penampilan karena memang trademark aku dulu itu kriaan. Oh, Maksudnya gitu. apa gimana ya ngomongnya ya? Apa namanya, kontennya waktu itu memang orang sukanya begitu. Show kontennya show gitu loh pemirsa gitu kan. Jadi aku kayak mau nggak mau ngikutin keinginan netizen, followers kamu karena suka Iya. konten-konten begitu ya. Betul, gitu kan awal viralnya emang kayak gitu, akhirnya ya lambat laun ya harus buat konten gitu lagi, maksudnya biar berjalan gitu Biar kan. konsisten gitu ya, menyesuaikan. Aku juga udah pernah coba gitu ya untuk membuat konten yang tidak seperti itu. Nggak ada yang nonton ya. Oh gitu, jadi emang orang udah image sukanya begitu ya, Say? Iya, Nah, gitu. sekarang Karena gini, karena dulu itu masih sedikit orang yang seperti itu, maksudnya orang yang show off kriaan gitu, maksudnya yang ada Flexing. adegan momen tuh dikit, maksudnya nggak yang terlalu banyak kayak sekarang kan banyak banget. Sekarang udah biasa. Kalau sekarang udah aku akui, aku udah tenggelam dalam konten itu, karena sudah banyak banget sekarang. Jadi sekarang mempertahankan kontennya di sosial media seperti apa? Sekarang aku memberaniin dengan diriku sendiri aja. Apa adanya?
adanya. Dengan Inilah apa Cece adanya yang aja. sesungguhnya. Iya gitu, dengan apa adanya, dengan bagaimana cara kita untuk tidak insecure dengan perbedaan diri. Ya. Dan Gitu tidak aja. mewajibkan juga, ternyata mau keren tuh nggak harus branded loh. Betul. Keren juga bisa dengan produk lokal. Betul gitu sekali, ya, ya masuk kan? tuh. Cucok maskam lagi. Jadi memang yang tadi Cece bilang produk lokal tuh harus patut diapresiasi gitu Betul. ya. Dan bisa bersaing dengan dunia internasional loh Kak Richard. Gitu. Kedepannya mau ngapain lagi sih C di dunia entertainment bisnis ini gitu? Kedepannya fokus dengan karir aja dan juga fokus dengan beberapa plan-plan yang harus di-create secara nyata gitu kan, karena kan dunia entertain, lifestyle juga berkembang juga dan juga up to date banget gitu kan. Jadi benar-benar harus memasang strategi jitu gitu untuk mempertahankan eksistensi sebagai Richard Ricardo sebagai Cece Nyata benar. gitu. Duo cetar. Duo cetar. Dua cetar adalah Cece Nyata dan Richard Ricardo. Ricardo. Jualan di sini ya. Itu bukan lagi. Biar nanti kita dapat job MC off air atau program bareng kan Boleh lucu banget. ya tuh. Kayak boleh program bareng di juaranya viral, boleh nggak sih mau sebenarnya? banget, mau banget. Ntar dari Eka Yaudah ya. free aja deh, free aja, nggak apa-apa. Dibayarnya sama pahala aja ya. Nggak apa-apa aja, ngapain penting ada program itu aja. Tapi Cece tuh ada ini nggak sih, manajemen nggak sih? Nah, ini orang banyak bertanya-tanya sama aku, Cece punya manajemen nggak sih? Dari awal sampai akhir, sampai saat ini Cece nggak punya manajemen, tapi ada beberapa orang yang aku hire untuk membantu memanajemenkan aku. Jadi pribadi, intinya gitu. independen, gerilya, tapi juga ada tim ya. Independen, iya, ada Gitu. tim, Cece, thank you gitu so aja. much Terima loh buat kasih kami. Kak Richard. Ya. Terima kasih jualnya viral. Yeah. Nextnya ya, Jim Sani kita build ini sini ya. Kita akan bahas Jim tunggu. Sani ya. Akan tunggu. Betul ya. Yang pasti Sobat Viral, terima kasih sudah menyaksikan Juara Viral hari ini. Ketemu lagi minggu depan di Juara Viral. Viral banget, juara banget. Dengan bintang tamu viral lainnya. Yang pastinya jangan lupa tonton keseruan kita di seluruh channel 333 Transvision. Di aplikasi Cupmu cuma buat kamu. Dan juga tentunya di YouTube Transvision Official. Like, comment, subscribe, dan juga share ya. See you next episode Juara Viral. Bye-bye Sobat Viral. Cece Nyata. Richard Ricardo.